Siang dan malam, ketika Adi menutup dan juga membuka matanya, yang terlihat hanya kondisi kayaknya si Wulan ketika baru jatuh dari rooftop penginapan. Bayangan itu berbulan-bulan menghantui Adi. Di lain sisi Adi juga merasa, kenapa Wulan seputus asa ini gitu loh. Kenapa dia tidak menunggu Adi? Dan siapa sebenarnya lelaki yang dimaksud oleh si Wulan yang sepertinya membius dia sampai akhirnya Wulan ini hamil di luar nikah. Dan menurut Adi, Wulan ini adalah seorang wanita yang sangat religius, teman-teman. Pokoknya apa gosip yang mengelilingi Wulan selama ini yang didengar oleh Adi, itu tuh benar-benar berbanding terbalik dengan kenyataan. Kalau di luar Wulan ini kan digosipkan cewek KP, cewek nakal dan juga begini begitu. Tapi selama bertahun-tahun saat Adi ini pacaran dengan Wulan, Wulan ini benar-benar jauh dengan hal yang dirumorkan oleh orang lain. Pokoknya Wulan ini tipikal wanita yang baik, dia juga sangat religius, dia juga sangat lemah lembut. Kok bisa gitu loh Wulan terjerat kasus seperti itu? Dan yang padahal sebetulnya ayah dan juga abangnya Wulan ini kan termasuk orang yang punya. Kan tidak mungkin abang dan juga bapaknya melepaskan Wulan begitu saja. Pasti abang dan juga bapaknya membantu Wulan. Tapi kenapa Wulan kok berpikir sependek itu, semeton? Setelah ini tuh diusut oleh polisi, Adi mendengar kabar dari kakaknya si Wulan. Ternyata orang yang diperkirakan memeras Wulan ya si fotografer ini dan juga asistennya. Asistennya ini juga cowok, teman-teman. Dan sudah berapa juta keadaan uangnya Wulan sudah didapatkan oleh si fotografer. Nah, si fotografer ini akhirnya tuh kayak diponis masuk penjara berapa tahun gitu. Dan Adi juga tidak pernah tahu lagi kabar si fotografer. Setelah kepergiannya si Wulan ini, Wulan kan langsung diaben. Dan gimana sih teman-teman? Adi tuh kayak bingung harus menulis apa kepada saya agar saya tuh bisa memahami dan mengerti situasi yang dialami oleh Adi ketika itu. Setelah kepergian dari si Wulan, entah berapa lama Adi ini tidak pernah pacaran sama sekali. Dia juga tidak pernah merasa kehadirannya Wulan. Seperti cerita-cerita hantu kan mungkin saja si Adi ini akan diteror atau mungkin diikuti dalam mimpi oleh si Wulan. Tidak, semeton. Bertahun-tahun kemudian Adi tidak pernah bermimpi bertemu dengan si Wulan atau apapun itu. Pokoknya hidupnya Adi ini benar-benar tenang. Cuma memang Adi ini seperti merasakan trauma yang sangat besar karena sempat melihatnya si Wulan yang sudah tidak berbentuk lagi, acak kadul itu loh sematan. Itu tuh benar-benar tidak bisa dia lupakan dari bayang-bayangnya dia. Siang dan malam Adi tidak bisa move on dari Wulan sematan. Sampai-sampai keluarga besarnya Adi ini mengajak Adi berobat ke tempat orang pintar. Karena keluarganya ini takut nanti Adi ini akan melakukan sesuatu yang aneh. Tapi ketika di orang pintar ini cuma dibilang sepertinya si Adi ini mengalami trauma yang sangat besar dan juga patah hati karena menyaksikan sendiri ketika pacarnya ini melakukan bunuh diri. Dan Adi juga sudah beberapa kali dibuatkan Banten melukat, dia juga beberapa kali dibuatkan Banten pengentek bayu agar rasa traumanya ini bisa sedikit demi sedikit dihilangkan melalui Banten dan juga spiritual. Adi juga sampai ikut kelas yoga, dia nge-gym, dia juga sering sekali kayak ikut Dharma Wacana. Tapi entah kenapa semua bayang-bayang Wulan ini kenangan mereka. Kayak Adi tuh belum ikhlas itu loh untuk melepaskan dan juga melupakan Wulan, wanita yang benar-benar dia cintai, teman-teman. Rasa penyesalan yang disimpan oleh Adi tuh seperti bola salju yang makin lama tuh makin membesar dan di dalam tuh makin terasa sakit dan panas, teman-teman. Sampai singkat cerita ya, ini tuh Adi tuh mungkin umurnya sudah memasuki kepala 3 lebih sedikit. Adi tuh kok mungkin kayak tidak, apa sih, dia tuh kayak tidak mau bekerja, dia tuh cuma tidur dan juga kayak mengabaikan semua orang. Ketika itu Adi pun entah kenapa kok keluar masuk rumah sakit karena gimana sih semeton, dia tuh kayak merasa sangat kehilangan. Dia juga merasa belum bisa move on dari Wulan, sampai-sampai membuat
badannya itu sudah kayak tidak mampu lagi menahan beban pikirannya sendiri, dan Adi itu sering sakit-sakitan. Dia tuh keluar masuk rumah sakit sampai-sampai berat badannya itu turun sebanyak 10 kilogram hanya dalam beberapa bulan. Nah ketika itu orang tuanya Adi ini terus memberikan semangat, kakak ipar dan juga kedua kakaknya ini terus saja memberikan semangat. Tapi Adi tuh kayak mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia tuh kayak berpikir gini apa jangan-jangan kalau dia juga melakukan bunuh diri, dia bisa bertemu dengan Wulan. Itu yang berkali-kali dipikirkan oleh Adi, sampai-sampai beberapa kali juga Adi mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena terlalu sakit dan juga terlalu besar perasaan yang dia tahan untuk Wulan sampai segitunya Nah setelah beberapa kali percobaan mengakhiri hidup yang digagalkan oleh keluarganya, Adi ini kan sempat masuk rumah sakit dan keluarganya itu udah kayak putus asa gitu loh. Gimana sih caranya agar Adi ini bisa move on kan gitu Ini tuh udah berapa kali Katen Adi mencoba untuk mengakhiri hidupnya dan masuk rumah sakit. Nah ketika itu ternyata itu adalah hari ulang tahunnya si Wulan. Kenapa Adi bisa tahu? Di HP-nya itu dia tuh kan kayak menyimpan memo, tanggal jadian, tanggal ulang tahunnya Wulan, tanggal ini, tanggal itu. Dan di pagi itu memonya berdering di HP-nya, ternyata itu adalah ulang tahunnya Wulan yang kesekian tahun. Di situ Adi tuh menangis dan kayak mulai mengingat kenangannya dia dengan Wulan, rasa cintanya yang dia tahan untuk Wulan. Itu tuh benar-benar seolah-olah baru kemarin hal itu terjadi. Dan sekarang Adi kayak sadar kalau saya merinding loh, Wulan itu sudah benar-benar tidak ada Ruang rawat inap tempatnya Adi dirawat ini kan kayak kelas 1 itu kan AC-nya tuh dingin gitu loh. Dan kebetulan orang tuanya Adi waktu itu pulang dan kakak pertama yang menginap semalam sedang berada di kantin. Adi tuh sendirian, dia tuh menangis sambil melihat foto-fotonya si Wulan. Kok dia merasa dingin banget ketika entah Adi bilang, entah dia menghayal atau enggak ya, dia kok seperti mendengar langkah kaki yang mengetuk pintu kamarnya. Masuk, Adi pun mempersilahkan siapapun yang mengetuk masuk. Dan ketika Adi melihat, dia tuh benar-benar melihat Wulan Wulan menggunakan baju kebaya dan juga kamen berwarna merah. Rambutnya itu disanggul dan Wulan terlihat sangat cantik. Di sana Adi tuh kayak duduk dan bengong gitu loh. Tanpa terasa air matanya tuh berjatuhan. Dan Adi bertanya, Wulan. Dia tuh berpikir apa jangan-jangan mungkin Wulan datang menjemput dia. Dan Wulan akan membawa Adi ke dunianya Wulan gitu loh. Mungkin karena Adi ini waktu itu kan dalam keadaan sakit, dia juga kayak gimana sih sudah tidak ada semangat untuk hidup, makanya Adi tuh kayak berpikir yang aneh-aneh gitu loh sematanya. Dan ketika itu Wulan tuh berjalan mendekati Adi sambil berkata, kenapa? Kenapa Wi? Wi tidak boleh seperti ini. Masa depanmu masih sangat panjang. Dan tolong lanjutkan hidup demi saya. Kalau memang kita berjodoh, nanti kita pasti akan bertemu di atas. Seketika itu sebetulnya wanita yang bertahun-tahun dirindukan oleh si Adi, sekarang bisa dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Di situ Adi menangis dan meminta kepada Wulan untuk membawanya juga. Di sana tiba-tiba Wulan memeluk Adi sambil bilang, apa kamu tidak menyayangi kedua orang tuamu? Kalau kamu memang benar-benar mencintai saya, lanjutkan hidupmu. Dan saya akan dengan setia menunggu kamu di atas. Entah bagaimana tiba-tiba tangisannya Adi ini berhenti dan Wulan pun kayak pergi gitu loh Ketika Adi melihat Wulan ini pergi, dia juga akan melihat kalau Wulan ini terlihat sangat cantik. Dia memakai kebaya warna pink, kamen warna pink, rambutnya itu disanggul, dan Wulan terlihat sangat sehat dan juga berbahagia Entah kenapa rasa sesak dan kekosongan dalam hatinya Adi yang bertahun-tahun dia simpan itu tuh kayak menghilang, dan seperti ada kehangatan di dalam hatinya. Ketika itu juga tiba-tiba Adi merasa tenggorokannya ini sangat sakit dan dia pun pingsan. Waktu berlalu, akhirnya Adi pun tersadar. Ternyata
Adi sedang berada di ruang UGD dan dia melihat di kiri dan di kanannya banyak banget ada perawat dan dokter sedang menangani dia semata. Saat Adi ini tersadar, sama-sama dia juga mendengar ibu ayahnya sedang menangis memanggil nama Adi. Kemudian Adi pun kembali pingsan. Dan ketika entah berapa lama Adi pingsan, ketika dia tersadar dia sudah berbaring kembali di kamar inapnya sendiri. Ketika itu dia sudah mulai bisa berbicara dan ternyata Adi merasa kok tenggorokannya sakit. Ketika itu ibu ayah dan juga kedua kakaknya mendekati Adi. Ibunya menangis histeris sambil memegang tangannya Adi dan bilang, "Jangan lakukan ini lagi nak, ibu sudah sangat lelah. Jangan lakukan ini lagi. Kami berjanji apapun yang kamu inginkan, entah kamu mau menikah atau tidak, kami tidak akan memaksa, yang penting kamu hidup. Dan berhenti melakukan usaha ini lagi." Dia melihat ya wajah kedua orang tuanya ini sudah benar-benar kayak capek banget. Ibunya terutama mata ibunya itu sudah benar-benar kayak bengkak karena sepertinya ibunya ini sudah menangis berhari-hari. Kedua kakak ipar dan juga kakaknya ini terlihat benar-benar lusuh dan terlihat juga kayak sepertinya mereka berhari-hari itu tidak makan dan tidak mandi. Nah, waktu pun berlalu beberapa hari setelah itu Adi pun mulai bisa makan dan duduk. Di sana Adi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kakak pertamanya bilang, di pagi itu dia tuh kan ke kantin untuk membeli makan. Ketika dia datang lagi untuk mencari Adi ke kamar, ternyata Adi ini sudah ditemukan di kamar mandi, pingsan, dan sepertinya Adi sudah menyayat lehernya sendiri menggunakan sendok makan yang Adi dapat ketika sarapan datang. Nah, ketika sarapan datang ini biasanya kan ada garpu dan sendok. Sepertinya Adi menyayat lehernya dengan itu semata. Ketika kakaknya melihat Adi sudah pingsan di kamar mandi, kakak pertama langsung memanggil perawat dan dokter dan akhirnya saat itu juga Adi pun dioperasi. Dan sampai sekarang bekas lukanya Adi itu masih tapi sedikit semata. Dan sepertinya Adi pun melakukan percobaan bunuh diri semata. Dan ketika itu kan sebenarnya Adi tuh kayak bermimpi entah berhayal bertemu dengan si Wulan kan. Ketika Wulan ini meminta untuk Adi tetap hidup dan Wulan berjanji akan menunggu Adi di sana. Dan ternyata sepertinya itu adalah ambang di mana Adi ini antara hidup dan mati semata. Dan sepertinya Wulan memang benar-benar datang di alam bawah sadarnya si Adi. Dan memang Wulan yang tidak mau membawa Adi gitu loh semata. Setelah hari itu Adi pun kayak tidak mau lagi mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dan Adi pun mulai mengikhlaskan kepergiannya si Wulan. Singkat cerita semata, Adi pun mulai sembuh dan Adi pun kayak bertemu lagi dengan seorang wanita. Akhirnya dia pun menikah. Dan sekarang Adi sudah punya 2 anak, cowok dan cewek. Dan Adi bilang, sampai kapanpun Adi tidak mungkin bisa melupakan Wulan semata. Bukan berarti dia itu tidak mencintai istrinya. Dia tetap mencintai istrinya yang sekarang, tapi menurut dia, cintanya untuk Wulan ini benar-benar abadi dan dia tidak mungkin bisa melupakan Wulan. Dan inilah cerita dari Adi tentang bisa dibilang cinta pertamanya yang membuat dia tuh merasakan trauma yang begitu besar sampai berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Tapi mungkin karena memang belum waktunya, makanya Adi itu masih tetap bisa diselamatkan. Nah, suksesmu untuk Beli Adi yang sudah mau bercerita dan semoga kedepannya Beli Adi bisa lebih bahagia bersama dengan keluarga kecilnya. Nah, bagaimana menurut Semeton? Apakah Semeton percaya kalau di dunia ini ada seorang lelaki yang sampai sebegitunya Semeton mencintai dan berusaha untuk bertemu dengan pacarnya yang sudah berpulang lebih dulu? Coba kalian berkomentar karena saya yakin Beli Adi pasti akan menonton dan juga membaca semua komentar dari kalian. Nah, untuk semetonku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Hidupin juga lonceng notifikasinya agar setiap saya up video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.